Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Putri Adilia, kelas 12 IPS 4, nomor absen 28. Saya akan melaksanakan ujian praktek bahasa Indonesia berpidato dengan tema adaptasi lingkungan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amzain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Salatiga, Ibu Pembimbing Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SMA Negeri 2 Salatiga dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Seiring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Selama kurang lebih 1 tahun ini, kita hidup penuh dengan berita tentang COVID-19 di TV, radio, media sosial, atau media digital. Obrolan di rumah, di kantor, dan di tempat telepon juga bicara tentang COVID-19. Berbagai respon dan reaksi ditunjukkan oleh masyarakat. Ada yang sedih, cemas, takut, gemas, khawatir, marah-marah, tetapi ada juga yang tenang atau tetap percaya diri. COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan, dan dimanapun. Kita dibuatnya seakan tak berdaya, karena gerak langkah kita dibatasi dengan adanya COVID-19, sehingga membuat kita tidak produktif, yang berdampak pada masalah ekonomi keluarga, masyarakat, daerah, dan negara. Penyebaran virus corona. COVID-19 memang benar-benar luar biasa. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, sebuah makhluk sangat kecil berukuran sekitar 125 nanometer, namun bisa menyebabkan kematian. COVID-19 ditandai dengan munculnya gejala batuk pilek, flu, demam, gangguan pernafasan, namun ada juga yang tidak nampak atau muncul gejalanya dan dalam kondisi parah bisa menyebabkan gagal nafas dan berakhir pada kematian. Penularan melalui droplet atau percikan batuk atau bersin. Virus dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk atau bersin dan nafas orang yang terinfeksi yang kemudian terhirup orang sehat. Virus juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Virus bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari. Namun cairan disinfektan dapat membunuhnya. Penyakit ini sudah ada obat atau vaksinnya, namun sudah menjadi pandemi yang menyebabkan banyak kematian di dunia maupun di Indonesia, dan sampai saat ini kasusnya masih terus meningkat. Meningkatnya kasus ini karena banyak orang yang belum bisa menerapkan protokol kesehatan, bahkan mereka sangat tidak peduli jika virus COVID-19 ini benar-benar ada. Mereka yang tidak peduli adanya COVID-19 tidak mematuhi aturan pemerintah yang dianjurkan, alhasil mereka terpapar virus COVID, dan kasus ini terus bertambah. Untuk melawan virus, hal utama yang perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan pencegahan seperti sering cuci tangan, pakai sabun, menerapkan etika pakai masker, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga jarak. Memulai kebiasaan baru. Apakah kita mau terus hidup dengan pembatasan, tinggal di rumah terus? Sudah pasti jawabnya tidak. Tentunya kita ingin kembali bisa bekerja, belajar, dan bersosialisasi atau beraktivitas lainnya agar dapat produktif di era pandemi. Hal ini bisa dilakukan
kalau kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu disiplin hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat atau terus-menerus dilakukan di masyarakat dan setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari. Bila kebiasaan baru tidak dilakukan secara disiplin atau hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja, maka hal ini bisa menjadi ancaman wabah gelombang kedua. Kebiasaan lama yang sering dilakukan seperti bersalaman, cium tangan, berkerumun, atau bergerombol, malah cuci tangan harus mulai ditinggalkan karena mendukung penularan COVID-19. Di mana dan apa? Kita dituntut untuk mampu mengadaptasi atau menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada, seperti di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, dan juga di tempat-tempat umum seperti terminal, pasar, dan mal. Diharapkan dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru dimanapun, semakin mudah dan cepat menjadi norma individu dan norma masyarakat. Dengan demikian, kita bisa bekerja, belajar, beribadah, dan beraktivitas lainnya dengan aman, sehat, dan produktif. Adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud adalah sering cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jaga jarak, istirahat cukup, dan rajin olahraga, makan makanan bergizi seimbang. Inilah pesan kunci yang perlu dilakukan secara disiplin, baik secara individu maupun kolektif, agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai. Demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Guru dan teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.